Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Oke, sebelum kita belajar, ya kita yel-yel dulu ya, biar semangat. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kurang kompak. Tambah semangat lagi ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih luar biasa. Pria Plus untuk kelas 10-1. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niat Anda untuk belajar dari pagi sampai nanti sore hari ini adalah ajang ya, ajang untuk perantara biar kedepannya Anda meraih cita-cita yang Anda inginkan. Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Ya, sebelum kita belajar, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Masyarakat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diawali dengan doa. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk 1. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Ayo cepat nak masuk. Oke. Halo, dari mana nak? Kamar mandi. Oke. Lanjut ya. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Oke. Yang kelima adalah siap belajar. Jadi Anda harus siap belajar. Oke, sebelum kita belajar, Bapak akan absen terlebih dahulu. Ya. Oke, Ahmad Maulana. Mana anaknya? Sehat ya? Alhamdulillah. Hadir ya. Aina Salsabila? Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir. Airi? Airi sakit. Kalau boleh tahu sakit apa? Enggak tahu. Sakit apa? Ada demam. Oke. Airi sakit, mudah-mudahan kita doakan ya cepat sembuh. Allahumma amin. Cepat bisa berkumpul dengan Anda semua. Allahumma amin. Lanjut, Akbar Rizki. Anggun Fatika. Ada. Raeka Aulia. Oke, absen sudah kita mulai ya. Oke, terima kasih. Bahwasanya pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ya. Bahwasanya mulai tahun ini ada satu mata pelajaran ya dari kementerian yang akan diberikan tingkat dari SD, SMP, SMA, SMK, yaitu mata pelajaran tentang AI, ya, atau coding. Jadi, ya, ini adalah mata pelajaran baru perlu Bapak sampaikan. Apa sih itu tentang AI atau KA? Coba saya tanya kepada Anda. Apa sih perbedaan antara KA dan AI? Ada yang tahu? Ada perbedaan nggak antara KA dan AI? Ada yang tahu nak?
Apa itu KA dan AI? Kalau AI kecerdasan buatan, kalau KA kecerdasan artifisial. Oke. AI adalah kecerdasan buatan. Tapi kayak misalnya lebih Coba jelaskan. Silakan, Nak. Nggak masalah. Ayo, apa itu KA dan AI? Ada yang bisa menjawab? Atau mungkin itu adalah sama? Sama ya? Iya, betul. Beri plus. Siapa namanya? Firman. Firman. Beri plus. Iya. KA dan AI itu adalah sama. Cuma bedanya apa? Bahasa. Kalau bahasa Inggris itu adalah AI. Bahasa Indonesia adalah KA. Nah, lalu apa itu KA atau AI? Nanti akan terbahas, ya. Oke, kita lanjutkan. Bahwasanya ini adalah data diri Bapak. Udah kenal ya? Yaitu Suherman SPD GP GR. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, tolong dibaca, Nak, paling ujung. Memahami konsep dasar kecerdasan artifisial AI atau KA dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Tujuan pertama adalah Anda paham. Ya. Paham tentang apa? Yaitu konsep dasar dari KA atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya, paham apa sih konsep dasar dari KA? Ya. Yang kedua, tolong baca, Nak. Meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir komputasional siswa. Iya. Meningkatkan literasi. Itu literasi apa? Membaca. Jadi siswa diharapkan mampu meningkatkan literasi tentang digital, yaitu kemampuan berpikir komputasional siswa. Anda bisa menggunakan KA atau AI dalam kehidupan sehari-hari Anda. Misalkan bisa untuk membantu tugas-tugas sekolah. Ya, sekarang era digital mudah. Kenapa? Karena HP ini adalah alat untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, dengan lahirnya AI, Anda bisa memanfaatkan itu. Oke, yang ketiga. Mengembangkan keterampilan problem solving melalui penerapan teknologi KA. Oke, siswa mampu mengembangkan keterampilan problem solving melalui penerapan teknologi KA. Apa saja tentang teknologi KA nanti kita bahas, ya. Dan siswa harus mampu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku Ingin tahu. guruku menjelaskan. Aku mendengarkan. Siap. Luar biasa. Beri aplaus. Selanjutnya, pendahuluan, ya. Apa sih itu KA atau AI? Sama ya, KA dan AI sama, cuma beda bahasa. Yaitu pertama kali dikenalkan pada Lokakarya, Dartmouth College. Tahun berapa? 1956. Oleh siapa? John McCarthy dan koleganya, ya, yang didefinisikan sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Ya, jadi AI ini adalah diciptakan untuk apa? Ya, untuk membantu manusia tentunya. Dengan apa? Dengan mesin cerdas. Kenapa dikatakan cerdas? Ada yang tahu? Kenapa mesin ini cerdas? Karena setiap perintah yang kita instruksikan, maka akan ada jawabannya. Cerdas, langsung. Ya. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba baca, Nak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, KA adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Oke, beri aplaus. Ya, betul. Menurut KBBI, ya, ini kurang I ya.
K adalah program komputer, ya, yang meniru kecerdasan manusia. Jadi hampir sama dengan manusia, ya, sama. Apa yang kita perintah nanti muncul, ya. Seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran dan karakteristik manusia lainnya. Ini luar biasa, nak. Zaman semakin canggih, teknologi semakin canggih. Apa yang kita instruksikan di dalam AI atau KA akan muncul, ya. Oke, luar biasa. Selanjutnya, nah, ini adalah prinsip kerja, ya, dari KA. Coba baca, nak. Langsung cara kerja. Cara kerja KA pada dasarnya menyerupai cara manusia belajar, yaitu melalui proses menerima informasi, berlatih, dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk membuat keputusan. Terdapat 3 tahapan utama. Pertama, masukan berupa data. Kedua, pelatihan model. Dan ketiga, iuran berupa prediksi atau output lainnya. Oke. Cara kerja KA sama dengan manusia. Pertama adalah masukkan data. Tulis datanya. Tulis perintahnya. Ya, misalkan adalah pertanyaan. Bisa jadi perintah, suara, teks atau gambar. Contoh, pertanyaan misalkan. Ya. Berapa, ya? 2 kali 2 misalkan. Maka langsung akan diproses. Ya, atau bagaimana cara membuat makalah yang baik dan benar adalah masukan. Lalu akan diproses oleh algoritma KA. Diproses, nanti munculnya hasil atau output. Gampang ya? Bisa Anda ya nanti ya? Bisa, apalagi Anda udah ahli iPhone ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, lanjut. Yaitu pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Lanjut. Mekanisme pengoperasian perangkat KA. Bagaimana sih mekanismenya? Ada yang tahu? Rauf, coba dibaca. Baris pertama. Mekanisme pengoperasian perangkat KA yang melibatkan integrasi antara perangkat keras seperti unit pemrosesan dan sensor dan perangkat lunak, algoritma pembelajaran, framework, serta infrastruktur data. Ya. Mekanisme atau cara kerja pengoperasian itu melibatkan perangkat keras. Ya. Dan juga perangkat keras contohnya apa? HP keras, laptop keras, ya. Kalau Anda memakai AI tanpa ada laptop, tanpa ada HP dan laptop, bisa nggak? Nggak bisa. Maka melibatkan perangkat keras. Setelah itu baru perangkat lunak atau server. Oke. Lanjut. Nah, lalu apa kegunaan dari KA atau AI? Banyak. Yang pertama adalah untuk ekonomi dan bisnis. Contoh, berikan contoh, ya, yaitu pemakaian AI untuk pemanfaatan ekonomi dan bisnis. Contohnya apa? Apa nak? Online shop kayak di Shopee Live gitu. Online shop atau Shopee, ya, betul. Beri aplaus untuk Firman. Contoh, kenapa tuh online shop itu kok menggunakan AI? Iya. Begitu Anda cari misalkan, ya, harga misalkan adalah apa yang terbaru nih? Nah, harga tas. Muncul? Langsung muncul kan? Nah, disitulah ada namanya input, proses, ada output. Apa yang kita ketik muncul. Paham? Oke. Yang kedua, pemerintahan. Ternyata AI itu juga bisa untuk
pemerintahan. Misalkan apa? Pemerintahan. Aplikasi yaitu tentang elektronik KTP. Nah, elektronik KTP. Ada kan? Itu juga menggunakan tentang AI. Lalu pendidikan. Pendidikan banyak ya. Pendidikan setiap Anda ada tugas, coba Anda cari di mana? Oh, tenangnya. Coba kalau ada tugas Anda cari di mana tugasnya? Jawabannya di mana nyarinya? Google. Anda di mana? Di Google. Mayoritas begitu ada tugas dari sekolah, siswa menggunakan alat bantu yaitu HP. Cari di mana? Di Google. Pendidikan. Betul? Kebudayaan ada. Kesehatan banyak ada. Industri dan manufaktur juga pakai tentang AI. Ada teknologi sampai ke agri, bisnis dan agroteknologi. Lalu contohnya apa, Nak? Program-program AI itu apa saja sih yang perlu kita tahu? Yang pertama apa? ChatGPT. Jadi selama ini Anda memakai ChatGPT adalah program AI. atau KA? Baru tahu. Yang penting ada, ada aplikasi ChatGPT. Ya, itu salah satu contoh tentang program AI. Yang kedua adalah apa yang kedua? Teachable machine. Ya. Yang ketiga? Script AI. Keempat? Canva. Kelima? Gemini. Nah, dari sekian ini coba pernah pakai yang mana? ChatGPT. ChatGPT, Gemini, terus Canva AI, terus 3. Wah, berarti sebelum diajarin oleh guru Anda sudah memakai tentang KA atau AI. Luar biasa. Beri aplaus. Tepuk fokus. Fokus. Nah, apa tuh? Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Coba sebutkan salah satu contoh program AI yang Anda tahu. Tadi kan harus fokus ya. Pertama apa, Nak? Program AI yang Anda tahu? Oh, masih bingung nih, entah kemana pikirannya. Sebelahnya, program AI. ChatGPT, oke. Kedua? Gemini. Ketiga? Siap. Oke, terus? Table mesin. Terus? Apa satu lagi yang belum disebutkan? Canva AI. Canva AI. Itu adalah salah satu program tentang AI. Lanjut. Yang akan kita bahas dari 5 program ini satu aja ya, yaitu tentang ChatGPT. Apa itu ChatGPT? Ada yang tahu? Tunjari. Nah, coba baca yang bisa tunjari. Siapa? Ayo, Nak. Aina, coba. Apa? ChatGPT adalah model kecerdasan artifisial atau AI revolusioner yang dikembangkan oleh OpenAI. Platform ini menggunakan teknologi NLP atau Natural Language Processing canggih untuk memahami dan menghasilkan teks layaknya manusia. Oke, beri aplaus. ChatGPT adalah model kecerdasan artifisial atau AI, yaitu revolusioner yang dikembangkan oleh OpenAI. Intinya apa? Kita menggunakan ChatGPT, apa yang kita perintah, kita tulis, baik lewat tulisan, teks, atau video, atau suara, maka akan muncul jawaban yang Anda tanyakan. Luar biasa nggak? Itu adalah
ChatGPT. Ya, bisa? Nah, ini ada kelebihan utama tentang ChatGPT. Ada kelebihan. Ada berapa itu? Ada 5. Yang pertama, coba dibaca. Pengetahuan luas, mampu menjawab pertanyaan dari berbagai bidang, mulai dari sains, teknologi, sejarah, hingga seni dan budaya dengan akurasi tinggi. Iya. Pengetahuan di ChatGPT itu luas. Dalam artian apa? Luas tak terbatas. Ya, insya Allah bisa dijawab. Insya Allah. Tapi jangan terlalu ini ya, jawaban kita sharing. Dari mana? Yaitu dari bidang mulai dari sains, teknologi, sejarah, hingga seni dan budaya dengan akurasi yang tinggi. Namanya udah tinggi berarti hampir 99% benar. Walaupun ada yang salah. Namanya buatan manusia ya. Yang kedua, Firman baca. Asisten menulis, membantu menulis artikel, surat resmi, puisi, esai akademik, naskah pidato, dan berbagai jenis konten tertulis lainnya. Oke, asisten menulis. Wah, jadi selama ini namanya asisten itu nggak cuma manusia saja. Ya, program AI pun bisa sebagai asisten menulis. Luar biasa, nak. Terakhir adalah multi bahasa. Ya, nanti Anda bisa baca. Oke, sekarang saatnya. Untuk apa? Untuk praktek. Praktek apa? Yaitu penggunaan tentang AI menggunakan aplikasi ChatGPT. Bisa? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Siap, paham? Siap, Pak. Siap, bisa? Siap, bisa. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, kita buat kelompok ya. Buat 4 kelompok aja ya, biar lebih cepat ya. Langsung aja. Ini adalah kelompok 1 aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apa tugas Anda? Yang pertama, dengan menggunakan ChatGPT, jawablah pertanyaan di bawah ini dan mohon nanti perwakilan setiap kelompok 1 aja untuk mempresentasikan di depan kelas. Ya. Pertanyaan pertama, jelaskan manfaat belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, buatkan materi tentang Canva AI menggunakan ChatGPT. Bisa dimengerti? Oke, silakan dikerjakan. Sebelah sini ada yang ditanyakan? Dari Canva AI kayak gini, Pak. Iya betul itu. Materi Canva ini. Udah ada ya, tinggal tulis di kertas ya. Ini ada tanyakan nggak? Enggak, Pak. Nggak ada. Paham ya? Sebelah sini, depan. Paham? Itu buat awet dia tahu. Oke, sudah dapat? Ada masalah? Enggak, Pak, aman. Nggak aman ya? Aman, Pak, aman. Bang, ini format terstruktur. Kelompok 1. Sudah siap? Udah, oke. Oke, sudah ada yang siap? Tolong kita simak bersama-sama, yaitu hasil dari kelompok 1. Yang nomor 1 ini ya. Coba Anda berdiri, lalu Anda bacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ya. Ya. Pertanyaannya, manfaat belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melatih logika dan berpikir
teratur, membantu memecahkan masalah. Yang kedua, mengatur keuangan, menghitung pengeluaran tabungan dan diskon. Yang ketiga, berguna di pekerjaan, dipakai di banyak profesi seperti bisnis, teknik, dan sains. Yang keempat, memahami data dan informasi, membaca grafik, tabel, dan presentasi. Yang kelima, melatih ketelitian dan kesabaran, membantu membuat keputusan yang tepat. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang nomor 2 yang sebelah sini. Oke, nanti sebentar ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Manfaat dari belajar matematika. Ya, mungkin ada yang menanggapi kelompok lain atau menambahkan? Ada? Atau menguatkan atau menambahkan? Kelompok lain, kelompok 2, ada tambahan? Terus? Kelompok 3? Kelompok 4? Pas? Oke, pas ya, luar biasa ya. Ya. Manfaat belajar matematika sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 1. Oke. Beri aplaus sekali lagi. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bentar nah ya, bentar. Kelompok lain dulu ya, ini udah 1. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, siapa yang menjawab? Oke. Silakan Mas Firman, monggo. Tolong yang lainnya didengarkan. Silakan. Saya Firman dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi singkat tentang Canva AI. Jadi, Canva AI itu ada banyak jenis fungsinya, contohnya text to image. Terus yang kedua, magic design. Terus yang ketiga, magic write. Terus yang keempat, background remover. Dan yang kelima, AI presentation maker. Udah. Wow. Luar biasa. Beri aplaus. Ya. Yaitu penyajian materi tentang Canva AI. Ada yang menanggapin? Menambahkan? Pas? Mantap? Luar biasa. Beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 4. Oke, terima kasih. Sekarang yang belum menampilkan adalah kelompok 2 dan 3. Silakan kelompok 2 dulu. Boleh salah satu. Yang mana? Boleh yang pertama, yang kedua. Iya dah. Langsung saja. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan manfaat belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah melatih cara berpikir logis dan kritis. Berpikir logis dan kritis. Dengan belajar matematika maka kita akan bisa berpikir logis dan kritis. Kurang Rp1 pun akan dicari, ya enggak? Ah, berarti kritis ya. Kedua, Pak, membantu dalam mengatur keuangan. membantu dalam mengatur keuangan. Nih ibu-ibu nih yang biasanya yang pintar nih. Ya, ibu-ibu, anak-anak gadis, ya, uang jatah, uang saku kurang 5.000 diminta. Iya enggak? Ayah, ibu, kemarin baru 5.000, biasa 10.000. Yang kemarin mana duitnya? Oke, mengatur keuangan. 3, Melatih kesabaran dan ketelitian. teliti dan sabar. Kenapa harus sabar? Kita belajar matematika banyak rumus, ya. Biasa menjawab matematik itu diketahui, ditanya, dijawab. Wah, sabar kan? Tapi kalau nggak matematika, enggak. Langsung aja soal jawab. Tapi kalau matematika diketahui, ditanya, dijawab. Oke. Sabar dan teliti. Lanjut. Oke, yang keempat Pak, membantu dalam aktivitas sehari-hari. Membantu dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya apa? Jualan. Apa? Jualan, Pak. Jualan. Betul. Ya, terus Menghitung resep. menghitung resep. Contohnya kalau Anda misalkan belanja ke warung, ya, ada uang kembalian. Betul nggak? Pasti harus pandai menghitung ya. Belanja 5.000, ngasih uang 10.000. Berapa kembali? 5.000. Ada ya, yaitu menghitung matematika di situ. Lanjut. Lanjut Pak, yang terakhir dipakai dalam berbagai pekerjaan Pak. Dipakai dalam berbagai
Pekerjaan. Luar biasa. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ada yang menanggapi? Oke, pas. Oke. Sekarang kelompok terakhir. Ini bukan pertanyaan, ya. Cuma ya, berikan pernyataan. Apa sih manfaat dari belajar yaitu AI menggunakan ChatGPT? Monggo. Silakan. Berdiri. Silakan. Ya. Pertanyaan Bapak tadi adalah apa manfaat belajar ChatGPT kan Pak pada pagi hari ini? Pertama itu menambah wawasan. Nah, ini tuh bisa dapat penjelasan cepat dan mudah dipahami tentang pembelajaran yang dibahas. Kedua itu ada membantu tugas sekolah kan Pak. Ketiga juga belajar lebih interaktif. Keempat itu menghemat waktu. Karena jawaban bisa langsung didapat tanpa harus satu-satu di internet atau buku. Dan kelima adalah melatih berpikir kreatif. Wow. Oh my god. Terus ada lagi? Nah, kan sudah Pak. Udah. Siap. Oke, luar biasa. Terima kasih, beri aplaus. Ya, ya. Manfaat belajar dari penggunaan AI tentang ChatGPT. Ada satu yang menarik tadi. Ya, yaitu apa? Memudahkan, menghemat waktu. Ya, kenapa? Manusia ini seperti Anda, seperti Bapak, kepengennya cepat saji, betul? Itulah manusia sekarang. Maka lahirlah tentang AI. Apa yang kita butuhkan, jawaban-jawaban tugas sekolah itu udah ada tentang AI. Luar biasa. Ya, beri aplaus untuk semua kelompok. Ya, alhamdulillah bahwasanya kegiatan pada pagi hari ini pembelajaran tentang AI atau KA ya sudah selesai, sudah siap. Satu hal lagi yang perlu Bapak jelaskan tentang refleksi. Pertanyaan, ya, apa yang Anda rasakan? Wah, ini perasaan ini ya. Ini larinya ke hati nih, menyentuh hati. Apa yang Anda rasakan? Ya, proses pembelajaran materi tentang KA pada pagi hari ini. Siapa yang bisa mewakili? Laki satu, perempuan satu. Benadil. Silakan. Apa yang Anda rasakan ya saat proses pembelajaran materi AI pada pagi hari ini? Tunjuk jari. Tunjuk jari Pak. Ya. Oke, Firman lagi. Wah. Silakan, Mas Firman, monggo. Ini mewakili keduanya kan Pak? Ya, enggak. Perempuan satu ya, siap-siap. Silakan, Mas Firman. Jadi refleksi hari ini yaitu lumayan seru. Terus Seru banget. oke, lumayan seru menurut saya lah ya. Terus kalau misalnya itu lumayan interesting, cool, terus impresif. Wow, keren banget. Terus kalau misalnya refleksinya yaitu lebih pandai lagi atau lebih mampu untuk memanfaatkan teknologi yang telah ada. Oke, luar biasa. Beri aplaus. Oke. Lebih seru. Ya. Bisa memanfaatkan IT untuk kehidupan sehari-hari. Luar biasa ya. Sekarang perempuan. Silakan. Perwakilan. Nih. Siapa namanya? Aulia. Monggo Aulia. Apa yang dirasakan? Silakan berdiri. Rasanya itu kagum karena melihat bagaimana mesin AI bisa berpikir dan belajar dari data. Oke, luar biasa. Beri aplaus. Ya. Kagum. Kenapa kagum? Ternyata ada aplikasi Wow, keren banget. tentang AI atau KA. Yaitu apa? Input data, proses, output. Ya.
Secepat itukah pekerjaan manusia? Wah, luar biasa. Ya, oke. Terima kasih. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kesimpulan. Mau bertanya? Silakan bertanya. Kalau misalnya ketergantungan menggunakan AI bagaimana? Oke. Luar biasa. Iya, ya, beri aplaus. Ya. ChatGPT atau AI ini adalah program manusia. Ya, yang intinya adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kita bisa menggunakan dengan bijak. Luar biasa, beri aplaus untuk semuanya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih pembelajaran pada pagi hari ini kita sudahi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, ya. Kita gunakan program AI dengan bijak untuk kebutuhan dan juga kemaslahatan kita bersama. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk semuanya lagi.